Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Anisatu Mufida, NIM 20191 dari kelas Ekonomi Pembangunan C, tahun angkatan 2020. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di dalam diri nggak tuh, Thomas Robert Malthus, eh, dalam segi sejarah perekonomiannya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, itu ada biografi Thomas Robert Malthus. Yang kedua, ada kehidupan Thomas Robert Malthus. Yang ketiga, ada teori-teori Thomas Robert Malthus. Dan yang keempat, ada kritik-kritik oleh Thomas Robert Malthus. Langsung saja untuk yang pertama, Thomas Robert Malthus itu lahir di Surrey, Inggris pada tanggal 13 Februari tahun 1766. Beliau meninggal di Haileybury, Inggris tanggal 23 Desember 1834 saat umurnya menginjak 68 tahun. Thomas Robert Malthus ini yang kebanyakan dikenal sebagai Thomas Malthus, meskipun dia semakin suka dipanggil oleh Robert Malthus. Beliau adalah seorang mahir demografi Inggris dan ekonom politik yang sangat terkenal karena pandangannya yang pesimistik namun sangat berpengaruh tentang pertambahan masyarakat. Langsung saja untuk yang kedua, itu ada kehidupan tentang Thomas Robert Malthus. Malthus dilahirkan dalam sebuah keluarga yang kaya. Ayahnya Daniel adalah sahabat pribadi filsuf dan skeptik David Hume, dan kenalan dari Jean-Jacques Rousseau. Malthus muda dididik di rumah hingga ia diterima di Jesus College, Cambridge pada tahun 1783. Di sana, ia belajar banyak pokok pelajaran dan memperoleh penghargaan dalam deklamasi Inggris, bahasa Latin, dan Yunani. Mata pelajaran utamanya adalah matematika. Ia memperoleh gelar magister pada tahun 1791 dan terpilih menjadi fellow dari Jesus College 2 tahun kemudian. Pada tahun 1797, ia ditahbiskan dan menjadi pendeta Anglikan di desa. Malthus menikah pada tahun 1804. Ia dan istrinya mempunyai 3 orang anak. Pada tahun 1805, ia menjadi profesor Britania pertama dalam bidang ekonomi politik di East India Company College di Haileybury di Hertfordshire. Siswa-siswanya menyapanya dengan sebutan kesayangannya, Pop, yang dapat berarti papa. Populasi Malthus. Pada tahun 1818, ia terpilih menjadi fellow dari Perhimpunan Kerajaan. Malthus menolak dibuat fotonya hingga tahun 1833 karena ia merasa malu karena sumbing. Masalah ini kemudian diperbaiki lewat operasi dan Malthus dianggap sangat tampan. Sumbingnya juga meluas hingga ke dalam mulutnya yang mempengaruhi bicaranya. Cacat ini adalah bawaan sejak lahir yang cukup lazim di lingkungan keluarganya. Tentu saja, untuk yang ketiga adalah teori dari Thomas Robert Malthus. Yang pertama adalah pesimisme Malthus, teori populasi, dalam teori populasi. Yang pertama, tanah jumlahnya tetap. Yang kedua, manusia berkembang sesuai deret ukur, produksi makanan berkembang sesuai deret hitung, sehingga pada suatu titik tertentu jumlah manusia tidak akan diimbangi persediaan makanannya. Yang ketiga, ada diprediksi akan terjadi disaster, solusinya dengan keluarga berencana atau kontrol pertumbuhan penduduk. Padahal pada kenyataannya, produktivitas kerjanya itu malah meningkat. Yang kedua, terdapat revolusi industri, revolusi hijau atau penemuan bibit,
dan revolusi biru atau irigasi, sehingga prediksi Robert Malthus tidak terbukti karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan produksi pangan dapat ditingkatkan, sehingga masalah pangan dan kependudukan dapat diatasi dengan baik. Tapi sebenarnya apa sih pandangan dari Thomas Robert Malthus itu sendiri? Pandangan Robert Malthus umumnya dikembangkan sebagai reaksi terhadap pandangan yang optimistik dari ayah dan rekannya, terutama Rousseau. Isai Malthus juga dibuat sebagai tanggapan terhadap pandangan-pandangan Marquis de Condorcet dalam An Essay on the Principle of Population, sebuah esai tentang prinsip mengenai kependudukan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1798. Malthus membuat ramalan yang terkenal bahwa jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Ia bahkan meramalkan secara spesifik bahwa hal ini itu pasti akan terjadi pada pertengahan abad ke-19. Sebuah ramalan yang gagal karena beberapa alasan termasuk penggunaan analisis statisnya yang memperhitungkan kecenderungan mutakhir dan memproyeksikannya secara tidak terbatas ke masa depan yang hampir selalu gagal untuk sistem yang kompleks. Selanjutnya adalah kritikan-kritikan Robert Malthus. Sebenarnya nggak banyak sih, cuman Thomas Robert Malthus itu sendiri bersama David Ricardo mengkritik hukum Sayce oleh Jean-Baptiste Say yang menyatakan penawaran agregat menciptakan permintaan agregat. Penawaran menciptakan permintaannya sendiri, penawaran mencerminkan permintaannya sendiri. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf sekali. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.